Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15, beginilah bunyinya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalimat dalam khotbah kita pada minggu yang lalu, yaitu dari Pengkhotbah 10 ayat 10, kalimat yang terakhir dikatakan, yang terpenting supaya berhasil adalah hikmat. Yang terpenting supaya berhasil adalah hikmat. Di mana perkataan itu mengingatkan kita, Bapak Ibu, supaya di dalam setiap berkarya, bekerja, melayani, atau apapun yang akan kita lakukan, supaya kita senantiasa memakai hikmat yang daripada Tuhan. Hampir senada juga, Bapak Ibu, apa yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Timotius ini pada kala itu masih sangat muda, sangat belia, dan Timotius adalah merupakan anak rohani daripada Rasul Paulus. Nah, di dalam situasi seperti itu, Timotius dalam mengabarkan Injil diperhadapkan dengan tantangan yang cukup berat, yaitu bangkitnya pengajar-pengajar sesat. Bangkitnya orang-orang yang berbicara banyak tetapi bicaranya itu mengacaukan. Bicaranya itu tidak kebenaran atau tidak menggambarkan kebenaran. Nah, oleh karena itulah Paulus menasihatkan supaya dalam menghadapi pengajar-pengajar yang sesat itu, Timotius memakai hikmat. Namun istilah hikmat yang dipakai Rasul Paulus dalam ayat ini yaitu berterus terang. Tidak muluk-muluk. Tidak sulit untuk diterima orang lain, tetapi berterus terang, karena memang ciri kebenaran itu, ciri firman Tuhan itu adalah keterus terangan. Itulah yang digambarkan atau yang dipesankan Rasul Paulus kepada Timotius, supaya dia berterus terang untuk memberitakan Injil, karena sudah ada pihak lain yaitu pengajar sesat mengajarkan sesuatu itu dengan muluk-muluk, dengan sesat, dengan istilah lain dikatakan Rasul Paulus dalam hal ini, yaitu semuanya disampaikan tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu, sebagai seorang muda, sebagai seorang yang masih belum dewasa, Paulus juga mengingatkan Timotius supaya dia menjaga kesucian, menjaga hawa nafsu, tidak berbicara secara emosional, tetapi kelemah lembutan. Karena orang yang berhikmat itu justru juga harus lemah lembut, dan kelemah lembutan itulah suara yang
bisa didengarkan atau suara yang didengar oleh pendengar dengan sungguh-sungguh daripada emosional dan menyesatkan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga Bapak Ibu, kelemah lembutan itu adalah bagian dari hikmat. Keterus terangan itu adalah bagian dari hikmat. Mari kita berterang, mari kita lemah lembut dalam perkataan, dalam pembicaraan kita dengan siapapun. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan memampukan kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami terlebih dahulu memohon kekuatan dari Tuhan supaya semuanya boleh kami lakukan atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap berhikmat, karena setiap orang yang memakai hikmat maka akan berhasil. Setiap orang yang memakai hikmat maka jalan-jalan kehidupannya akan sampai pada tujuan. Saat ini juga kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kami kecil, remaja, anak poso, sampai orang tua kami dan sampai lansia. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Saudara kami, anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberi kesehatan, kesembuhan, Tuhan memulihkannya. Dan apabila ada anggota jemaat-Mu yang berduka, biarlah Tuhan yang menghibur. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini hanya dalam pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat melayani, salam sehat, Horas.